ini Mikdad ini terkenal seorang pemanah luar biasa. Dia kalau udah manah nggak ada anak panahnya yang meleset, nggak ada ya kawan. Setiap perang kalau dia bawa anak panah 100 ya 100 musuh kena. Kalau dia bawa 50 yang 50 orang kena ya kawan. Jadi memang ini pemanah ulung. Dan tombaknya juga begitu. Dia kalau sudah menggunakan tombak, musuh dalam jarak yaitu tertentu nggak pernah meleset tombakannya ya kawan. Ahibail kiram, pembacaan Hadrah Basaudan ini adalah salah satu majelis yang banyak dilaksanakan oleh para habaib dan masyaikh di berbagai negeri, bukan hanya di Indonesia. Dari di Hadramutnya, di Malaysianya, di Brunei sampai di negeri kita. Jadi hadrah ini berisi zikir, doa, munajat. Jadi berbagai macam. Munajat itu artinya curhat. Jadi kalau bahasa Indonesianya curhat, bahasa Arabnya munajat. Maksudnya kita curhat kepada Allah. Kita lapor kepada Allah, rendahnya kita, banyaknya kita dosa, lumpur maksiat yang ada di diri kita, kita laporin semua. Segala kelemahan kita dan kita sampaikan segala harapan kita. Itu namanya munajat. Jadi munajat ini salah satu jenis doa. Biasanya kalau disebut munajat, isinya tuh banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita curhat, kita keluarin udah isi hati kita kepada Allah. Kita ngaku udah kepada Allah segala dosa kita, segala kekotoran kita, segala kesalahan kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah mengampuni kita, Allah memaafkan kita, Allah mensucikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit kita perlu kenal siapa pengarang daripada Hadrah Basaudan ini atau penyusunnya. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Basaudan. Beliau wafat tahun 1178 Hijriah, artinya hampir 300 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah tahun 1444. Beliau meninggal dunia 1178. Nah, para ahli tarikh menceritakan bahwa nasab beliau ini bersambung ke salah satu sahabat Nabi yang mulia dari kalangan Ansor, yaitu Sayyiduna Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Miqdad Ibn Aswad itu keturunannya turun-temurun tersebar di berbagai negeri. Salah satunya ada yang hijrah ke Hadramut. Inilah yang kita kenal dengan Syekh Basaudan. Siapa itu Al-Miqdad? Nah, Al-Miqdad ini pernah satu kali Nabi duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang bisa menerangkan cara perang terbaik? Nah, jadi cara jihad yang bagus bagaimana? Maka berdirilah Miqdad. Aku ya Rasulullah. Ya, kenapa Miqdad ini juga mau tahu kira-kira cocok gak Nabi dengan cara perang dia. Nah, maka dikatakan oleh Nabi, coba sebutkan bagaimana cara perangmu ya Miqdad. Miqdad mengatakan, kalau aku perang, aku bawa panah dengan busurnya, aku bawa tombak dan aku bawa pedang. Kalau musuh masih jauh terjangkau anak panah, aku lepaskan setiap anak panahku agar kena setiap musuh yang ada di hadapanku. Dan kalau musuh sudah semakin mendekat, terjangkau dengan tombak, baru aku gunakan tombakku. Dan kalau musuh sudah berhadap-hadapan, maka baru aku cabut pedangku. Nah, begitu dikatakan demikian, saudara, ini Miqdad ini terkenal seorang pemanah luar biasa. Dia kalau udah manah nggak ada anak panahnya yang meleset, nggak ada ya kawan. Setiap perang kalau dia bawa anak panah 100 ya 100 musuh kena. Kalau dia bawa 50 yang 50 orang kena ya kawan. Jadi memang ini pemanah ulung. Dan tombaknya juga begitu. Dia kalau sudah menggunakan tombak, musuh dalam jarak yaitu tertentu nggak pernah meleset tombakannya ya kawan. Dan kalau dia sudah bertarung dengan musuh berhadap-hadapan pedang, Miqdad nggak pernah kalah ya kawan. Nah, jadi memang ini fighter, ini seorang petempur di medan tempur. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, man yuridu an yuqatil falyuqatil. Jadi barang siapa di antara kalian yang ingin perang, maka peranglah dengan cara yang dicontohkan oleh Miqdad.
Artinya cara perang Mikdad tadi dipuji oleh Nabi, diapresiasi oleh Nabi, bahkan para sahabat diminta untuk mencontohnya. Alhamdulillah. Ini sedikit saja kita cerita. Nah, turunan beliau inilah yang menyusun daripada Hadrah Basauda. Nah, Mikdad ini yang kedua terkenal sangat muhibbin lil Ahlul Bait. Nah, jadi beliau tuh selama hidupnya luar biasa setianya kepada keluarga Nabi, setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setia kepada seluruh keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau sangat terkenal sebagai pecinta keluarga Nabi, beliau sebagai pembela keluarga Nabi, pendukung keluarga Nabi sampai akhir hayatnya. Nah, jadi kita nggak kaget kalau keturunannya, nah ini Syekh Basaudan juga terkenal. Ini sangat muhibbin lil Ahlul Bait. Makanya tadi waktu kita baca ini, kita baca dari hadroh ke hadroh, hadroh ke hadroh, disebutin tuh njitnya Al-Muhdar, njitnya Al-Idrus, njitnya Al-Attas. Jadi habaib-habaib yang tokoh-tokoh terkenal, yang wali, aulia, ulama, solehin, beliau sebutkan di dalam munajatnya ini, beliau sebutkan di dalam hadrohnya ini untuk bertawassul kepada mereka. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih beliau bertawassul dengan Ahlul Bait? Karena memang beliau pecinta Ahlul Bait Nabi. Nah, jadi nggak usah kaget kalau akhirnya hadrohnya jadi masyhur. Jadi hadroh beliau ini masyhur kemana-mana, bahkan diterima oleh para ulama habaib di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah. Nah, itu sedikit sekelumit supaya kita tahu apa dan siapa yang menyusun daripada Hadrah Basaudan yang dibaca di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua kecipretan juga, kecipret keberanian daripada datuknya Basaudan, kecipretan cintanya datuknya Basaudan kepada keluarga Nabi, dan kecipretan juga segala keberkahannya. Amin ya rabbal